kemudian ujung-ujungnya kenapa kok nasihatnya kok seperti itu panjang banget. Ibn Atha Sakandari, bersihkan hati dan seterusnya, hawa nafsu bebaskan. Kenapa? Untuk kata Imam Ibn Atha Sakandari, ketahuilah olehmu wahai manusia, ja'alaka, Allah telah menjadikan dirimu fil alamil mutawassit, di alam tengah-tengah, baina mulkihi wa malakutihi. Perbedaan antara muluk sama malakut ini secara bahasa memang tidak ada. Seperti rahmatun dan rahamut ya sama, cuman diambil beda. Kalau mulki adalah kerajaan di bumi, malakut kerajaan di langit. Atau kalau muluk adalah kehidupan di bumi, kalau malakut kehidupan yang ada di langit. Atau bisa dimaknai, kalau muluk adalah, itu sudah menjadi istilah yang diambil Ibn Atha As-Sakandari, kalau muluk adalah kehidupan ini yang kita saksikan saat ini, yang urusannya dengan bumi, yang di atasnya binatang, dan kita termasuk bersama. Kalau kita perhatiin, kita ini satu model dengan kera, dengan kucing, dengan semuanya. Dia makan, buang air, dia tidur, kita tidur, semuanya nggak ada beda. Kalau malakut adalah malaikat, makhluk-makhluk Allah yang mulia yang ada di atas sana. Nah, kita ini di antara dua-duanya. Nah, ini agar kita merenung. Kalau kita melihat gelegernya kita, bentuk kita, memang kita tidak beda dengan binatang. Yang membedakan kita adalah ini, karena kita punya malakut tadi, dari malakut kita ada roh, akal kita, roh dalam diri kita itu yang selalu mengangkat kita. Jadi kita ini sebagai makhluk yang kalau kita saksikan makhluk bumi seperti kehidupan, cuman Allah memberikan kepada kita berbeda dengan yang lainnya. Kita ada roh dalam diri kita, ada akal dalam diri kita yang membedakan antara kita dengan binatang. Nah, jika seseorang akal dan binatang, kita bukan binatang secara bentuk. Kita dalam Al-Quran, waqad karramna bani Adam, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan bentuk. Lihat, tegap, berdiri, gini, model kita ini paling bagus. Dan harus kita yakini seperti itu. Waqad karramna bani Adam, Allah muliakan anak Adam, manusia. Nah, agar merenung, sehingga biasanya para ahli tasawuf menyederhanakan begini, kita ini lihat, manusia ini, kita bukan malaikat, tapi kita juga bukan binatang. Tetapi coba, kalau kita tidak bisa menjaga kemuliaan diri kita, kita akan runtuh lebih rendah dari binatang. Tapi kalau kita bisa menjaga kemuliaan, kita bisa melampaui malaikat. Sehingga adanya syahwat pada diri kita ini sebetulnya kendaraan untuk melambung. Ada syahwat. Sehingga siapapun yang bisa menundukkan syahwatnya, maka dia adalah orang yang telah menang. Sehingga pangkatnya tinggi dia, karena dia telah menang dengan ujian tersebut. Dan kita harus paham ini, bahwa kita ada akal, kita gunakan akal kita, ada nurani dalam diri kita, ada perasaan, ada batin, ada hati, ada akal, ada ruh. Dan itulah kalau kita selalu memperhatikan sisi ini, menjaga akal kita, kesadaran akal kita, kesadaran rohaniat kita, maka secara otomatis dia akan melambung. Tapi kalau orang terlena, tidak memperhatikan sisi ini, akan runtuh. Sehingga akal ini, sehingga kalau disederhanakan, hawa nafsu yang menjadikan kita, hawa nafsu itu adalah yang menjadikan kita seperti binatang. Kalau kita lihat dulu, hawa nafsu menarik kita, hati menarik juga. Hati membawa kita kepada Allah. Sehingga kalau isyarat Nabi, istafti qalbak wa in aftak,
hati kecil, nurani, batin kita tuh selalu mengajak kepada kebaikan. Makanya sehingga penjahat seperti apapun, hati kecilnya masih kenal kebaikan dia. Perampok tertinggi punya anak cantik, dia tidak pernah mendambakan kalau anaknya dinikahkan dengan perampok. Bahkan orang jahat pun dia tidak merindukan anaknya jahat seperti dia, kecuali karena kepentingan kejahatannya sehingga anaknya dididik seperti itu. Ini kan dalam diri kita ada batin, ada hati yang selalu membawa kita ke atas. Alamul ulwi, bukan sufli, atas. Jadi menaik pangkat terus. Tapi syahwat menarik ke bawah. Lah akal ini, lihat, akal ini jika kita gunakan untuk membawa kita ke atas, maka kita akan mulia. Maka maka akal ini nanti dibimbing oleh syariat. Jadi ada syariat. Jadi akal kita ini kalau mau melihat syariat, kemudian hati kita juga tunduk kepada syariat, maka kita akan ketarik ke atas. Tapi di saat akal kita ini tidak mau tunduk kepada syariat, dia berkongsi, bekerja sama dengan hawa nafsu, maka dia akan menjadi jahat. Dan sejahat-jahatnya. Coba aja harimau dengan kejahatannya itu, lihat. Dia kalau ingin berbuat jahat kepada manusia, cuma dengan satu model, menerkam, menggigit, selesai. Tapi kalau manusia lihat dengan akal busuknya, kalau ingin berbuat jahat ngapain ayo? Tidak cukup mencakar, bisa menggencet, menembak, membunuh, lebih serem lagi manusia. Lihat. Kejahatannya harimau itu dari dulu begitu. Pernah kita mendengar harimau telah masang bom, jebakan, ranjau, nggak ada. Ular pun dari dulu gigit bisa, melilit, selesai. Ini manusia lihat dengan akalnya ini, kalau tidak betul-betul dipandu oleh syariat, dia akan menurunkan, meruntuhkan dia. Maka dikatakan balhum adall, lebih rendah. Biarpun kadang kita sering dolim pada binatang, nafsu binatang. Ya, binatang yang di kambing kita bukan, ya? Padahal kita lebih serem daripada binatang. Binatang itu sangat terbatas, kejahatannya terbatas. Termasuk, mohon maaf, kambing itu kalau sudah melihat betinanya itu sudah bunting, nggak akan dihubungi lagi. Sehingga manusia yang hatinya tertata, akalnya digunakan, tunjuk syariat, melambung dia, melambung. Dia sehingga malakutnya akan tampak. Malakutnya akan tampak. Kalau tidak akan turun dia menjadi lebih rendah daripada binatang. Nah ini Ibn Athaillah Sangatan mengingat kalau orang tidak punya syahwat, nggak ada tantangan, nggak akan dia disebut sebagai orang yang naik pangkat. Oh, nggak ada syahwat. Syahwat pada diri kita ini adalah untuk naik pangkat, sehingga kita tidak jadikan sebagai malaikat yang hilang syahwat. Kalau sudah hilang syahwat, ngapain kita menjauhi kemungkaran? Karena nggak ada niat untuk mungkar kok, nggak ada sama sekali keinginan untuk berbuat kemungkaran. Maka kalau ada orang mengatakan aku sudah tidak ada syahwat, nggak ada, oh nggak ada. Benih dengki ada dalam setiap manusia, karena itu bagian daripada syahwat. Benih dendam ada pada setiap manusia, karena itu adalah dalam syahwat. Sehingga ada orang mengatakan, oh saya nggak punya dendam,
punya dengki. Para kekasih Allah adalah dia tidak tergelincir dengan godaan tersebut. Syahwat. Kalau seorang laki-laki melihat wanita tidak syahwat, ya nggak perlu lagi dia menjauhi kemaksiatan. Tidak syahwat, dia biasa saja. Tapi di dia normal, lalu atau menjaga biar tidak kena benturan dan sebagainya, atau wadah jauh hartun tutwa alaika, kau adalah permata tutwa alaika, telah dilipatkan atas kamu, maksudnya telah diliputi, dilindungi. Azdafu mukawwanatihi, wadah-wadah daripada ciptaan manusia syahwat. Allah pun juga beri kok pelampiasan yang hafal syahwat kita sebagai seorang laki-laki. Allah beri seorang perempuan, setelah itu Allah berikan, izinkan dengan pernikahan yang baik, terhormat, bahkan pakai untuk sesuatu yang sangat pribadi, hubungan suami istri, tapi malah diramaikan, resepsi segala macam. Karena apa? Tidak ada syahwat yang Allah berikan pada seorang hamba, kecuali Allah juga berikan cara menyalurkan yang terhormat dan bersih. Kita ingin makan yang enak, ada caranya. Nah, pagar itu pagar, jangan sampai pagar makan tanaman. Penjaga itu menjaga, jangan sampai beruga penjaga. Kan begitu kan, bahaya. Jadi kita jadikan bahwasanya semua yang ada di kanan kita hendaknya menjadi pendukung kita, agar kita tetap terjaga menjadi permata yang sampai kepada Allah. Kalau Allah berikan kepadamu kekayaan, hei hamba Allah, jadikan kekayaanmu itu yang membentengimu untuk kamu tidak terjerumus, sehingga kekayaanmu itu menyelamatkan kamu. Lalu gimana caranya? Kan gitu. Sehingga dengan kekayaanmu kau bisa haji, kekayaanmu kau bisa berderma, kekayaan kau bisa bersedekah, kekayaanmu kau bisa, lah itu baru terus mulia di hadapan Allah, sehingga menggunakan kekayaan tersebut untuk kemungkaran, maka runtuhlah dia. Jabatan pun juga demikian. Artinya mukawwanati, semua ciptaan Allah ini sebetulnya kalau difahami seorang hamba untuk menjaga kemutiaraan tersebut, kemuliaan mutiara tersebut, kemuliaan jawharah tersebut. Nah ini, jadi cara pandang yang benar. Kalau orang melihat bahwa kok ada kemaksiatan sih, kok ada maksiat, ada orang berbuat baik, cara pandang itu yang benar. Kita kadang mandangnya kok ada maksiat, jangan mikir gitu, jadilah engkau yang bisa menyelesaikan kemaksiatan. Kadang orang dalam zaman terdahulu, apakah Nabi terdahulu misalnya, rezeki orang itu sudah dijatah oleh Allah, maka tidak usah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh bekerja mencari uang dan sebagainya. Sehingga digambarkan, ada seorang, saya ingin membuktikan betul, ada seekor burung, kemudian dia pulang lalu mengatakan, betul memang sudah dijamin oleh Allah, makanya kalau begitu aku tidak perlu kerja, saya diam saja deh, tidak perlu berusaha. Coba, bukankah ini pemikiran yang picik? Kan burungnya bukan satu, ada dua. Kenapa ente minta yang ditolong bukan yang menolong? Coba berpikir, aku harus jadi burung yang terbang membawa makanan. Kadang kita cara memahami itu salah. Lihat orang maksiat, loh kamu jadi penolongnya dong, jangan maksiat, jangan mikir kemaksiatannya. Di saat segala makanya
semua yang ada di kiri kanan kita, kalau kita pahami, sebetulnya akan menjadikan kita naik pangkat. Aduh ya Allah, kok pada gak baik di tempat ini, astagfirullah, lahan pahala buatku. Sehingga dalam hikmah kami sampaikan, jika ada orang fakir yang ada di kiri kananmu, itu bukan karena Allah tidak mampu mengayakan mereka, akan tapi Allah ingin mengangkat derajat siapapun yang sadar dan mampu membantu mereka. Bukan kalau tidak bisa memberi makan, oh tidak, orang fakir di kiri kanan kita Allah bisa mengayakan mereka. Tapi lalu kenapa ada orang fakir di situ? Karena Allah ingin mengangkat Anda yang kaya, lalu Anda sandar menolong dia. Lah, berarti kefakiran bukan kesengsaraan bagi Anda yang paham. Orang maksiat di kiri kanan pun bukan kesengsaraan bagi Anda. Peluang bagi Anda untuk naik pangkat. Para sahabat Nabi di perang Badar begitu. Jadi inilah kecerdasan para ahli tasawuf dalam membidik sebuah kenyataan. Sehingga itulah namanya asdaf. Sehingga semua itu bisa jadikan sarana kita menuju kepada Allah, sampai kepada Allah. Sehingga di saat mendapatkan kekayaan, dia akan menjadikan kekayaan harus aku jadikan sarana aku mencapai kepada Allah. Di saat diuji oleh Allah, aku harus menjadikan kesabaran kendaraan untuk menuju kepada Allah. No problem. Apa yang susah bagi orang yang kenal Allah, yang menyadari dirinya permata? Pokoknya aku tetap permata, dan aku yakin Allah akan membekali kepada setiap hambanya. Maka Allah membekali kepada Anda semua. Tidak memahami bahwasanya segala sesuatu yang seharusnya menjadikan kita sampai kepada Allah, kita jadikan itu menjadi kita runtuh di hadapan Allah. Diuji dengan kefakiran, ternyata dia marah kepada Allah, semakin nyungsep. Diuji dengan kekayaan, dia terlena, kemudian dia bermaksiat dengan kekayaannya. Diuji dengan tahta, dia juga ternyata menggunakan tahtanya untuk maksiat. Loh, ini kan salah. Nah inilah maka kita di antara alam ini, alam-alam jasad ini, alam dohir. Di dalam diri kita di antara alam ini, alam-alam jasad ini, alam dohir. Di dalam diri kita memang ada jasad dohir. Kalau jasad dohir nggak ada beda kita dengan yang lainnya binatang. Akan tapi kita punya roh, punya batin, punya nurani, punya hati, punya akal, dan itu harus kita sadari. Maka jangan sampai kita meruntuhkan diri kita dengan menundukkan akal kita kepada syahwat sehingga kita menjadi lebih rendah dari binatang. Akan tapi tundukkan akal kita kepada syariat, dan kita tundukkan syahwat kita kepada akal kita, dan akal kita tunduk kepada syariat. Nah ini loh, cuman ini kan, makanya ini kan berat. Itu kan teorinya gampang, tapi itu perlu namanya mujahadah. Hawa nafsu. Dari awal kita bicara tentang hawa nafsu, nggak ada habis-habisnya. Kenapa? Begitu besarnya kan bahasanya yang namanya inna nafsa akhbat min sab'ina syaitana. Hawa nafsu dalam diri kita itu lebih serem daripada 70 syaitan. Bahkan kemarin itu disebutkan hawa nafsu itu seperti kita di medan mayadin. Jadi kalau kita itu bicara dengan hawa nafsu, seolah-olah kita masuk ke medan laga. Kalau kita tidak serius memeranginya, kita akan kalah. Bahkan Nabi pernah menyebutkan bahasanya hawa nafsu adalah, memerangi hawa nafsu adalah segede-gede peperangan. Waktu Nabi perang, keluar dari perang Badar yang agung itu, Nabi berkata, biarpun hadis ini perselisihkan para ulama, akan tapi sebagian juga mengatakan hadis ini benar. Nabi mengatakan bahasanya roja'na minal jihadil azghari ila jihadil akbar. Kami keluar dari perang kecil menuju perang yang dahsyat. Perang kecil itu apa? Perang kecil adalah perang Badar, dibilang perang kecil, menuju perang lebih gede. Sahabat Nabi pada bingung, ya Rasulullah, perang apa lagi ini? Dijawab oleh Nabi, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsumu yang menjadikan kekayaan menjadi sebab kau hancur, menjadikan kemiskinan juga menjadi sebab kau hancur. Jadi menjadikan hancur bukan kemiskinan dan bukan kekayaan, tapi hawa nafsu. Orang miskin menjadi semakin baik, ada kok. Orang kaya semakin baik, ada. Orang kaya yang sengsara karena nuruti hawa nafsunya, ada. Sudah fakir sengsara juga ada, gara-gara cari 1 juta rupiah, tidak sholat, tidak menutup aurat, kan ada. Kefakiran yang jadi apa? Yang menjadikan dia sengsara adalah hawa nafsunya. Hawa nafsu yang menarik terus kita ke bawah, alam sufli, rendah, kebinatangan. Akan tapi kita harus menjadi cerdas. Kita menjaga kejauhan dan kepermataan kita, yaitu dengan memerangi hawa nafsu, membiasakan akal kita tunduk kepada syariat, perangi hawa nafsu, tundukkan kepada syariat, maka kita akan terbebas. Ini perlu waktu yang banyak, perlu waktu yang panjang, perlu proses yang panjang, dan itu telah diselesaikan permasalahan ini oleh para ulama ahli tasawuf. Dan itu sudah kita pelajari bagaimana kita memerangi nafsu kita, memerangi emosi kita, dendam kita, benci kita,
kita menanamkan rasa takut kepada Allah, takut zina, takut melihat yang haram, takut melakukan yang dimurkai oleh Allah. Dan itu kan terus diasah. Diasah, bukan sekedar ilmu teori, tidak. Orang banyak ngerti itu haram tapi nggak bisa meninggalkannya kok. Bahkan di saat dia melakukan keharaman sadar, menurut ulama haram, tapi dia melanggar. Kenapa? Hatinya belum bisa, hawa nafsunya belum ditundukkan. Ngerti itu haram, bahkan kadang pura-pura tidak tahu padahal dia tahu. Dia tahu kalau itu haram. Kenapa kok dia masih melanggar? Karena dia belum menundukkan hawa nafsunya. Kita tundukkan hawa nafsu, melawan seruan-seruan hawa nafsu. Ingat, hawa nafsu berbeda dengan nafsu. Nafsu itu roh bisu, mengajak kepada kekejahatan. Allah memberikan kepada kita bekal akal, maka gunakan akal sehat kita untuk menundukkan hawa nafsu kita, maka jauhi dari hal-hal yang menjadikan hawa nafsu kita rusak.